11 bukan 10, 11 karena yang usia 5 tahun itu 11 tahun. Terus lagi ada tabungan wajib nih ya, memang nah tabungan wajib ini gunanya agar tidak kesulitan di kemudian hari ketika kita punya program yang dadakan terus tiba-tiba ayah bunda harus ngumpulin uang gitu ya, kaget gitu. Mending gue dibentuknya tabungan aja, deposit setiap butuh tinggal kurangin ACC itu misal sama ayah bunda sih deal gitu ya, udah Umi tinggal kurangin. Nah itu senilai 100.000 per bulan, artinya sebulan itu ayah sudah mungkin menyisikan untuk biaya anak yang ditabung itu 300.000 dengan 200.000 SPP, 100.000 itu tabungan deposit yang insya Allah di akhir tahun kalau lebih itu dikembalikan. Yang jadi masalahnya bukan masalah, ada sebuah kesepakatan boleh enggak ketika nanti asal gimana gitu ya, saya kayak mengajukan dana ini kepada suami perasaan gitu. Boleh enggak ketika nanti tabungan deposit itu ada lebihnya buat jajan bunda, boleh ya, boleh enggak, jadi didealkan nih gitu ya. Nanti saya pirit-pirit malah masih lihat biar gimana biar jadi gede sisanya gitu ya. Enggak sih, pokoknya izinkan nanti insya Allah gitu ya. Kiranya ibu ingin itu punya ibu gitu, mohon redonya ya gitu ya, mohon redonya. Takutnya diam-diam kita ngumpetin gitu ya, karena nggak kepingin harta suami disembunyiin, itu saja. Lalu ada iuran pos per bulannya. Jadi para orang tua mama-mama ini itu punya perkumpulan gitu ya yang dibangun untuk saling mensupport, kompak memfasilitasi anak belajar gitu. Contoh ketika kami butuh apa-apa tuh suka urunannya mereka dari iuran pos itu tanpa harus kagetan gitu ya, urun tiba-tiba urunan gitu. Terus alhamdulillah sepanjang selama ini tuh ada sisa gitu ya, ada sisa. Terus akhirnya memang alhamdulillah terbantu kami itu di akhir tahun suka orang tua itu suka ngasih perlengkapan kelas gitu ya, lebih ke sana, rak sepatu, tak apa. Dulu pernah dapat rak piring gitu ya, apalagi ya banyak gitu ya, lemari kayu pernah tuh yang buat buku gitu ya. Jadi banyak. Kadang-kadang saya suka menghitung harta saya sendiri, harta saya nggak ada persen. Banyak karena banyak merek punya PAUD gitu ya sebenarnya. Terus iuran ini juga biasa dipakai buat takziah, buat misalnya sekolah butuh anak-anak tepung 2 kilo gitu ya, daripada serba seprapat ya udah dibelikan aja pakai biaya kos kan gitu ya. Itu biasanya. Walaupun di sentra memasak seringkali menuntut orang tua itu membawa apa yang ada di rumah gitu. Karena apa? Karena itu bagian dari apa ya namanya, bentuk perhatian gitu ya. Walaupun pas sentra memasak nggak ada bekasnya dibawa pulang gitu ya, nggak ada oleh-olehnya gitu, karena langsung dimakan sini. Dapat ya, spaghetti yang nggak spaghetti karena ludes terus itu beneran itu doyan biasanya dibawa pulang mana nambah karena ada yang doyan banget. Terus udah iuran pos, udah takziah buat menu bersama ya. Menu bersama itu ada kegiatan menu bersama saban awal bulan. Jadi dituntut kreativitas ayah bunda, misalnya mau menu apa yang mau disajikan kepada anak-anak, tapi dengan bahan yang sudah kita tentukan. Nah, kemarin jadwal menu itu, ya pas mau ngeprint baru syukur ya mata saya lihat, kok tahun 2021, nggak taunya itu tahun yang di Kopas Umi. Ya, jadi tanggalnya berubah. Udah Umi printkan di sini. Jadi nanti lihatnya berdasarkan ini ya, jangan catatan ibu yang kemarin atau catatan ibu yang kemarin itu diralat aja, khawatirnya nanti. Nah ini di sini sudah ada kalendernya, kalender pendidikannya sama jadwal menu. Lalu apalagi? Oh terakhir
bayar bisa 24 jam nggak masalah gitu ya. Ini mah kalau ditempel di sini sekitar segini itu adalah pendaftaran 200, terus bulanan 1,5 juta itu adalah Umi pernah dan seringnya dapatnya itu penitipan anak ibunya kerja di Qatar gitu, di luar negeri, terus ada macam-macam. Saat itu ibunya di Bekasi, anaknya mau dititipkan sini karena belum bisa menghandle anak usia dini yang aktif gitu loh, jadi dititipkan di sini karena memang label PAUD Taman Mujahid kan PAUD bahasa dari kedinasannya pendidikan anak usia dini, tapi karena prinsip belajar kita itu kental sekali dengan kemandirian seperti pesantren, makanya pendidikan di sana Umi ganti jadi pesantren itu aja. Dan ternyata ditiru sama teman-teman Umi, akhirnya slogannya sama. Itu yang di Jatiluhur saya bilang asa kenal slogannya gitu. Iya gitu, nyomot katanya gitu ya. Ternyata jadi dipakai sama teman-teman. Yang jadi masalah ketika mereka memakai label pesantren anak usia dini, tapi di dalamnya tidak ada nilai-nilai kemandirian, pembiasaan. Tetap aja isinya baca tulis itu kan salah berarti. Jadi itu asal nyomot gitu. Sedangkan kita tidak itu. Oke, lanjutnya di 4 itu ada bersedia menuntaskan pendidikan minimal 1 tahun pembelajaran. Artinya diharapkan terlebih lagi kepada anak-anak yang bersubsidi untuk menuntaskan 1 tahun pembelajaran. Gak boleh berhenti sekarangnya kapan aja gitu ya, berhenti itu nggak bisa karena ada konsekuensinya. Yang di C ya, konsekuensinya di C. B memenuhi minimal 80% kehadiran kegiatan belajar mengajar dan pertemuan pos ya. Jadi kalau kehadirannya kurang dari 80%, biasanya sanksi yang Umi berikan bukan sanksi dalam artian pengen nyiksa itu ya atau nyusahin, tidak, tapi sebagai pengingat betapa kami sangat serius menangani anak usia dini, menjalankan amanah ayah ibu itu tidak sembarangan, bukan asal-asalan gitu ya. Yang anak jarang masuk gitu ya, katanya bagi rapot, terus saya menilai dari mana? Saya mau melaporkan pertanggungjawaban amanah itu gimana kalau belentang-belentong gitu loh. Makanya biar ngehan gitu ya, jadi kita tetapkan 80% kehadiran itu baru bisa rapot itu dibawa pulang. Bukan nggak dikasih tahu tapi cuma dibawa pulang sebagai pengingat saja. Lalu yang C, membayar penuh infak bulanan dan iuran pos selama 1 tahun apabila tidak melanjutkan pendidikan bagi peserta didik subsidi. Itu ya. Untuk apa? Bukan semata soal uangnya, tapi sebagai komitmen, sesuatu yang sudah disepakati, gitu ya. Sesuatu yang sudah disepakati tidak boleh dilanggar. Gitu. Makanya berhati-hatilah ketika sudah berjanji. Itu namanya berjanji kan, kesepakatan. Itu betapa pentingnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik gitu ya, dengan hal yang kelihatannya sepele gitu. Kalau soal penyelesaian itu ada cara komunikasinya, tapi tidak dengan berarti menghilang misalnya. Terus contohnya kayak apa? Misalnya berarti karena ada tugas ayah pindah ke luar negeri, merenya luar negeri ke Amerika gitu ya. Sebagai duta besar sebenarnya gitu ya, terus jadi staf PBB meren gitu ya, terus pindah ke sana. Nah misalnya berhenti di bulan September misalnya, berarti berapa bulan lagi yang harus dituntaskan dalam setahun kan gitu ya. Jadi kali deh SPP-nya berapa, karena apa? Bukan soal uangnya, sekali lagi menyampaikan karena ada komitmen di sana. Lalu bukankah RKAS yang Umi kemarin sampaikan itu ya, pembiayaan itu sudah termasuk ancang-ancang honor guru misal gitu ya, atau pembiayaan sudah dialokasikan, terus tiba-tiba aja ibu anak berhenti, jadi ada alokasi yang terpaksa keseret untuk tidak ada misalnya, jadi tidak ada, terhapus gitu ya, karena memang tidak ada dananya. Itu kan jadinya malah banyak hal gitu ya yang tidak bisa dicukupi sepanjang dalam
peraturan dan kegiatan lembaga. Artinya apa? Artinya semua peraturan nggak ada yang bilangnya saya mah enggak usah nggak ikutan ya Mi gitu. Karena tahun lalu tuh lolos, Umi ada yang lolosnya karena gini, tetap aja ya jiwa nggak tega tuh keluar walaupun muka saya loreng tapi hati saya Barbie gitu ya. Jadi kalau udah bilang enggak ya udah nggak bisa maksain, cuman jadi perasaan tentang namanya apa ya, bersimpatik lagi itu sulit gitu. Jadi mohon untuk kita menjaga kepercayaan, betul banget ya, kepercayaan ya. Jadi kalau dikatakan disepakati berseragam ya berseragam, kalau nggak berseragam kenapa kemarin tidak bersuara gitu loh, itu aja. Jadi sesuatu yang sudah disepakati jalani. Terus kegiatan nih khususnya ayah bunda ayah nih ya punya job bulanan ya, diingat nanti di kalender bisa dilihat, tugas ayah bacakan buku. Itu kegiatan sederhana yang apa ya namanya, duduk ya sebelahnya bocah gitu ya, bacain buku. Tahu nggak kesan-kesan yang Umi terima dari anak-anak? Kan Umi tanya ya, gimana perasaan kalian ketika sudah jadi pembiasaan dibacakan ayah buku? Seneng gitu. Terus kalau dibacakan senangan sama ayah apa sama bunda? Sama ayah. Kenapa sama ayah? Ayah mah seru, ayah mah lucu. Bayangkan ya anak-anak kita tuh komennya begitu ya, terharu nggak dengarnya gitu ya. Padahal cuma berapa menitan sih, dari rekaman juga saya melihat itu kan cuma paling lama 5 menit lah, 10 menit kalau seru merenya. Itu bagi mereka tuh sangat-sangat berarti. Tanya deh kalau ditanya langsung anak-anak tuh kan di kelas gitu ya, ayah tuh lucu, oh suka ada suara-suara lucu gitu ya. Terus apalagi terus ayah suka cerita masa kecil ayah tuh gitu, keren dong gitu. Terus ayah biasa dia ngomongin si ayahnya gitu ya, iya kata ayah dulu ya, sampai-sampai ini ada yang pesan yang gini, Umi kalau cerita apa-apa gitu dia terhubung langsung ke ayahnya. Dia bilang, ih kayak yang Abi cerita, bayangin itu. Dan itu sering berkali dia ucapkan, berarti wah ini ikatannya bagus ini. Jadi kalau kisah-kisah Nabi itu hafal. Terus bertanya siapa yang menceritakan ayah, kisah Nabi loh. Terus kan kalau yang tahun-tahun sebelumnya ada yang kok hafal kisah Nabi itu, dengerin habis dol itu, iya gitu. Terus jadi banyak gitu kalau anak-anak kalau ditanya itu tersebut ayah bunda ayah ibu. Terus ada kalau misalnya gini, pernah nggak bundanya gini, oh marah-marah. Saya tuh suka dengerin curhatan bocah-bocah ya, sampai ada anak-anak bercerita curhat gini, mama mah sekarang sibuk ngurusin teteh. Itu nih bagian ya buat pelajaran buat yang sekarang kakaknya SD nih. Cerita lo kayak gitu, itu sampai terharu dan terenyuh dengarnya, sampai harus sampaikan juga ke ibunya. Akhirnya alhamdulillah ibunya terengehan gitu, tersadar untuk oh iya ya gitu, anakku tuh aku pikir aku mau percaya weh di sini weh kita sama Umi weh gitu, ternyata tidak. Umi itu tetap tidak bisa menutupi apa yang jadi kekurangan hatinya gitu ya, menutup celahnya gitu, tetap aja yang dibutuhkan ibunya. Dia tuh cerita gitu. Jadi ketika si kakaknya SD dia masih di PAUD, nah ibunya nganggap weh udahlah ya mah udah di PAUD mah enak udah gitu ya, tapi dia tidak rasakan, dia merasakan ada sesuatu yang kurang. Dan itu ceritanya ke Umi, nah, ini sampaikan ke orang tua. Artinya nanti porsinya bisa diimbangi, bukan harus sama ya, diimbangi. Kalau yang ini harusnya apa, saat ini apa. Kalau sudah ada anak itu curhat dengan dirinya, mama kok gini ya, cuteng itu tanda berarti untuk dijadwal we time. Tahu nggak we time? Berarti saya dan dia. Kalau anak punya 3, itu harus punya 3 waktu. Bukan selalu dikumpulin terus ya, dikumpulin ayo pergi bareng sama bocil semua, sama bocahnya semua. Tidak, ada waktunya kita sama dia doang gitu. Apalagi anak pertama itu paling, karena dia tuh muncul makhluk lain di rumahnya, makhluk lain gitu ya. Itu anak pertama itu justru yang paling harus dijaga hatinya. Lalu nanti yang kedua belum lagi tuh, nanti yang ketiga belum. Nah itu
ketika hadir si anak baru nih, si adenya, tahu nggak, ayah turun tangan. Jadi ayah turun tangan, ibu kan sibuk sama yang kecil gitu ya. Jadi saatnya ketika muncul anak yang baru, ayah mesti turun tangan handle yang kakaknya, udah mulai turun. Karena memang otomatis ibu sudah sulit untuk membagi waktu. Jadi ayah lah itu keterlibatannya. Itu Umi dengar sempat kemarin mendengarkan tentang hal itu di radio gitu ya. Jadi kiranya mulai saat ini bangun bonding, kelekatan dengan anak. Kelihatannya sepele sekarang, tapi dirasakan nanti suatu hari nanti. Sama halnya deh, kita ini sekarang ngerasa nggak bonding yang sudah dibangun orang tua kita dulu. Kalau dulu nggak dibangun, pasti nggak ada empati acan ke orang tua. Orang tua sakit, oh ya mah mau transfer berapa? Bayangin, bukan soal uangnya kan sebenarnya misal jadikan gitu ya, tapi kehadirannya itu kan, yang mana mah udah makan belum? Gitu. Itu kelihatannya sepele ya, di telepon anak gitu ya, udah makan belum gitu. Tanya sama si itu di mana Jolin? Pasti itu sesuatu yang sangat berarti di suatu hari nanti. Nah kalau bondingnya nggak kuat dari kecil, ya belajar dari Bapak Rojak Ayu Tinting deh. Ya, begitu dekatnya dengan anak, gitu ya. Jadi itu yang harus dibangun. Ya anaknya satu jelas, kalau anaknya banyak juga. Iya justru anak banyak tuh enak. Oke, selanjut ya. Umi kamu lanjutkan ke yang menjalin komunikasi yang baik dan berbaik sangka dengan lembaga. Ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita komunikasinya baik ya. Sampai ke alumni aja masih suka ngobrol sama Umi hal-hal tentang anak.